punya kelebihan yang berbeda dengan aspal alam yang ada di Trinidad, Amerika Serikat. Beberapa penelitian sudah melakukan. Kemarin investor dari Jepang menyampaikan mereka butuh aspal cukup banyak. Dalam waktu dekat mereka akan turun ke Buton, mudah-mudahan Kadin bisa memfasilitasi. Saya tanya, untuk jalan atau apa? Mereka bilang untuk beton dinding yang tahan terhadap gempa. Bahkan untuk peluru pun susah untuk ditembus. Itulah salah satu kelebihan aspal beton. Lalu apa sekarang teknologi sudah ada pabrik aspal ekstraksi yang ada di Kecamatan Lasari oleh KPA. Bagaimana yang lain sudah ada, bahkan yang ada di Marunda sudah membangun pabrik ekstra aspal dan sudah dikirimkan. Saya titip sama Lex, masih ada aspal yang itu hasil ekstraksi yang dilakukan oleh pengusaha yang ada di Jakarta, pabriknya di Marunda. Itu kandungan ekstraksinya sekitar 90 lebih, bahkan dia katakan 100 pun bisa saya ciptakan kalau sini. Bahkan dia sudah mengekspor ke Timur Leste. Jangan takut kita bawa di mana aspal kita, karena aspal Buton akan menjuarai pasar aspal di Asia Tenggara, bahkan di dunia, karena kualitasnya. Bahkan saya pernah berjumpa langsung dengan Direktur Utama Wika Bitumen di Jakarta. Saya tanya, Pak Dirut, Bapak butuh modal berapa untuk menciptakan aspal Buton bisa bersaing dengan aspal minyak? Beliau sampaikan 1,2 T. Karena Wika Bitumen sudah melakukan penelitian, bahkan bisa menghasilkan minyak bisol, aftur dan turunan lainnya. Itu sudah ada. Kalau teman-teman mau lihat hasil penelitian dari Wika Bitumen, ada di pabriknya di Kabungka. Mereka hasil itu cukup luar biasa, tetapi teknologinya. Lalu apakah hal itu dibiarkan saja? Bapak Presiden Joko Widodo, walaupun kunjungannya ke Kepulauan Buton beberapa waktu yang lalu, tidak untuk melihat aspal, atas saran masukan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, akhirnya beliau berkunjung ke pabrik aspal Wika Bitumen di Kabungka, dan sudah ada titah perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk hentikan ekspor aspal. Tetapi kita itu apakah bisa dilaksanakan? Beberapa kali saya diundang rapat di Jakarta, baik oleh kementerian lembaga, kemarin terakhir Kementerian Perindustrian sudah menghadirkan pihak Pertamina dan beberapa pihak untuk penyusunan roadmap pengembangan industri hilirisasi aspal Buton. Mudah-mudahan saudaraku Laude Muhammad Sumarlin selaku Ketua Kadin hari ini yang akan terpilih secara aklamasi, karena beliau ini sudah pengalaman, pernah memimpin perusahaan atau distributor aspal minyak milik Pertamina, dan dia juga ini pemain semuanya, pemain aspal, pemain nikel, bahkan pemain masakan, karena dia punya restoran di Manado. Artinya kalau sudah buat restoran di Manado, itu kawan saya juga sudah itu barang. Artinya di Pasar Wajo bikin restoran. Karena sampai hari ini salah satu orang tidak mau tinggal di Pasar Wajo, cari tempat makan yang ada. Tapi adinda saya dan Sumarlin ajak itu pelayan-pelayan Manado, biar bikin itu restoran di Pasar Wajo.
Ya dia rasa juga enak, makanan restoran cocok. Ya tidak ya? Karena salah satu persoalan tamu adalah persoalan rasa makanannya. Saya sudah beberapa kali melalui Dinas Pariwisata mengundang para rumah makan, restoran, dilatih bagaimana penyajian yang bagus, pelayanan yang bagus. Mudah-mudahan ini bisa merubah mindset, tata kelola menu, penyajian dan lain sebagainya untuk pengusaha-pengusaha UKM, rumah makan dan restoran. Itu salah satu upaya yang saya lakukan setelah saya jadi penjabat Bupati Buton. Jangan hanya tuli-tuli dibuat dari zaman dahulu kala sampai sekarang seperti itu, tapi bagaimana kemasannya bagus, tarif ibu-ibu dan lain sebagainya, tempat penyajiannya macam mana, dia higienis dan lain sebagainya, sehingga rasanya enak begitu ya Pak Sumarlin ya, termasuk yang lainnya. Selain itu potensi perikanan, tadi lagi ngopi di luar, saya sampaikan Kadis Perikanan, ajak Pak Sumarlin lihat kostaris kita yang terlantar sudah cukup lama. Itu bantuan dari pemerintah pusat ya, itu biayanya besar, kostarisnya juga besar, tetapi nelayan kita tidak mampu memanfaatkan itu, Pemda juga tidak mampu. Padahal ikan tuna terbaik di dunia ini ada di sekitar Teluk Pasar Wajo sampai Laut Banda dan tidak ada tandingannya. Tuna merupakan jenis ikan yang menjadi ikan yang diekspor ke luar negeri. Bahkan pipi ikan Pak Sumarlin kalau di Manado bikin sup kan? Bikin sup. DP tulang bikin sup. Deposit sirip-sirip bikin sup ikan tuna. Dan itu harganya berapa Pak Sumarlin kalau pipi? 60 per paket. Pak Kadis Perikanan, 1 kilo tuna kita dibeli oleh nelayan kita berapa? Ya, kan tidak pernah yang tidak boleh berapa? 36. Itu satu antero kan kalau bahasanya orang Ambon. Ya. Siapa yang rugi? Nelayan. Kalau ini teman-teman Kadin, baik provinsi maupun kabupaten Buton, termasuk kota Bobalex, jangan ikut-ikut Bobalex. Mau lihat potensi Buton, dikelola dengan sebaik-baiknya, saya yakin dan percaya tingkat kesejahteraan masyarakat yang seperti Mars, seperti Himne, Kadin tadi meningkatkan kesejahteraan untuk Indonesia maju, Sultra maju, Kepton maju, Buton maju. Potensi perikanan, belum lagi yang lain, termasuk potensi pariwisata. Kita punya penangkaran penyu. Penangkaran penyu mungkin di tempat lain sudah sulit kita dapatkan, tapi di Kabupaten Buton, di Kecamatan Rasalim Selatan, tepatnya di Desa Mupano, yang punya kawasan pasir putih yang panjang, di atasnya ditumbuhi oleh pinus, dan di sekitar situ ada udang merah. Udang merah ini tidak ada pun di tempat lain, dan bagi yang kejantanannya sudah berkurang, celupkan saja kaki di telaga udang merah, digigit udang merah, apalagi habis dikasih kelapa. Saya tidak kasih kelapa, tapi dia digigit saya tuang langsung ke kanan berubah. Selain itu, rematik, ya asam urat, ini ada buktinya. Oleh sebab itu, teman-teman Kadin, sayang kalau tidak ke Poguna, kawasan pariwisata di Rasalim Selatan, tepatnya di Desa Mupano. Di sana juga ada penangkaran penyu dan banyak lainnya, termasuk air terjun, kawasan wisata lainnya, kerajinan UMKM yang ada di Wabula, desa wisata,
Dan di sana juga ada ikan yang dianggap dan dilestarikan sebagai ikan yang boleh dikatakan ikan purba, karena ikan-ikan tersebut warnanya merah, bahkan itu bila menyakiti ikan-ikan tersebut pasti berakibat fatal kepada yang mengambilnya, sehingga dia bisa tumbuh dengan berkembang dengan baik dan segala potensi yang dimiliki, termasuk pertanian. Kemarin saya mendengar berita, saya lupa radio apa, harga pisang, daun pisang di Australia, Eropa, bahkan Amerika, yang mungkin satu lembar itu 280.000. Di sini kita daun pisang sangat berlimpah. Ya. Dan saya buktikan kemarin bersama Bapak Gubernur kunjungan ke Eropa, itu beberapa restoran Vietnam dan restoran-restoran Asia pakai daun pisang. Ternyata mahal. Selain itu, hari ini kita kembangkan namanya Pora. Ada investor dari Cina sudah melakukan kajian. Dia sudah berkali-kali datang di Buton, tapi dia bilang selama saya datang selalu ditipu Pak Pasiran. Sudah habis uang saya siapkan bibit. Saya bilang, Bapak kan salah masuk. Kemarin dia bawa bibit dari Madiun, karena bibit porang yang terbaik untuk Indonesia saat ini dari Madiun. Kadis Pertanian sudah bersosialisasi, karena yang bersangkutan sampaikan saat ini kebanyakan pabrik porang di Jawa kehabisan bahan baku. Kebanyakan pabrik petaninya sedikit, sehingga mengharapkan dari kawasan timur Indonesia, dan alhamdulillah Kapuntori, Lasalimu punya potensi tanah yang dimiliki paling cocok untuk tanam porang. Selain itu, tanaman hortikultura lainnya, buah-buahan di Indonesia ini ada semua di Buton. Yang benar, benarlah. Kalau tidak percaya, tanya Pak Mamul Kadis Pertanian. Ada di mana Pak? Di Kapuntori. Di Kapuntori ada salak yang tidak perlu dikawinkan, karena sudah dikawin sama yang punya. Beneran, dia berbuah langsung Pak Mamul ya. Ya, sudah dikawinkan memang sama yang punya salak. Kan kalau tanam salak atau tanaman yang harus dikawinkan itu, sejantannya itu jagoan dia bisa membuah yang lain. Tapi ini salak yang ditanam di Bukit Asri ya, itu tidak perlu dikawinkan, dia langsung berbuah. Lalu potensi lainnya, Pak Sumardi ternyata peternak ayam juga, Pak Mahmud, ayam petelur. Ada satu orang kadis saya yang pelihara ayam petelur dan hasilnya luar biasa. Tapi yang salah dia pelihara di rumah dinas. Ya, sehingga teman-teman ini dia diam-diam mau nego juga salah. Ngomel-ngomel aja mereka, Pak mau kayaknya Pak kalau begitu nanti saya panggil, kita potong ayamnya, kita ambil telurnya. Karena ternyata belajar otodidak, salah satu kadis saya ini, dia bisa menghasilkan telur luar biasa. Di Lasalim juga Pak Sumardi ada, saya temukan melihara ayam petelur, setiap bulan dia bisa dapat 12 juta. Hanya pelihara berapa? 500 ekor. Lalu pasar tisu kita ada mesin dan buat pakan ternak dari ikan yang buangan isinya perutnya apa segala macam yang dihasilkan oleh perusahaan ikan seperti Triko bisa dikelola, atau lagi naiknya ikan itu kan dibuang percuma, harganya turun. Dan ini kalau kita manfaatkan akan butuh banyak cara, karena hari ini peternak baik ayam petelur, pedaging dari Sulawesi Selatan juga banyak cari pakan ternak pakai tuang. Kalau ini kita bisa kembangkan, ditambah lagi berapa jatah kita untuk
tanaman jagung, Pak Mahmud, 1000 hektar. Cuman persoalannya di Buton ini lebih banyak kayak tanaman orang. Artinya tanam jagung hanya untuk jagung muda. Karena jenis jagung yang dibutuhkan oleh peternak adalah jagung kuning. Yang ditanam para petani kita kebanyakan bukan jagung kuning, sehingga pasca panen kurang laku untuk pakan ternak. Ini sesengaja dan tidak apa-apa lama-lama ya, gitu, supaya kan saya berada di orang-orang setia, jujur dan tabah ini luar biasa ini. Iya, kesempatan saya ingin menyampaikan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton. Tekad saya, walaupun hanya setahun diberikan amanah oleh Menteri Dalam Negeri dan Bapak Gubernur, tapi saya harus berbuat yang terbaik. Karena Buton adalah tanah yang penuh dengan rahmat, bukan Pak Rahmat, Rahmatina Tanabulyo, punya potensi luar biasa. Selain aspal, jangan lupa di Buton ada emas, di Buton masih ada nikel yang kualitasnya lebih tinggi daripada borosidan dan sebagainya, tapi belum dengan dulu dikelola. Dan terakhir kemarin anak perusahaan Pertamina El Nusa sudah melakukan survei yang cukup lama, kira-kira 3 bulan 4 bulan ya. Dan mereka sudah membebaskan ganti rugi yang punya rumpun, yang punya tanaman dan lain sebagainya kurang lebih sekitar 10 miliar. Dan mereka betul-betul surveinya, sebelum pamit saya tanya hasilnya gimana dibandingkan dengan daerah-daerah yang Bapak lakukan survei terakhir di Luwu, akhirnya sekarang sudah eksplorasi. Katanya luar biasa Pak, Buton menyimpan baik di darat maupun di laut. Ngeri. Artinya Balikpapan mati, Buton naik. Minyaknya cukup luar biasa. Karena secara logika berpikir, ada aspal, kandungan aspal itu kan salah satunya minyak, seperti yang dilakukan PT Wika sudah meneliti. Dan aspal Buton ini dia tumbuh. Makanya saya minta Pak Dirjen Minerba tolong lakukan utus dari pihak geologi untuk melakukan penelitian kembali. Dia tumbuh ini. Saya cerita dengan salah seorang ahli kemarin waktu rapat di Jakarta. Ini aspal Buton ini ya keluar karena ada adanya desakan dari bawah. Dia naik terus. Dia naik. Makanya itu berbeda struktur aspal yang ada di Lawele dengan di Kabungga. Kalau di Kabungga struktur aspalnya keras dia. Kalau di Lawele dia lembek. Ya. Belum lagi di Buton Selatan, lain lagi itu strukturnya, termasuk di Buton Utara. Ini semua potensi yang perlu dipikirkan bersama. Makanya saya juga minta teman-teman dari Unidaya dan UMB, kalau bisa kita adakan seminar internasional yang dilaksanakan di Bobo atau di Buton. Kita undang para pengusaha, kadin, kita undang semua pemain-pemain aspal supaya memikirkan ini aspal. Karena kalau hanya kita tunggu kebijakan pusat atas perintah Bapak Presiden, mungkin ini akan lambat. Tetapi ini semua tergantung nawaitu kita. Seperti yang ini maupun Mas tadi, niatnya tulus dan ikhlas. Katanya orang tua di Buton atau orang tua di Buton, kalau hatimu sudah niatkan ikhlas, tulus dan ikhlas membangun tanah Butuni ini, insya Allah rahmat Allah itu akan keluar dari bumi Butuni maupun keluar dari dasar laut Butuni ini semua kekayaannya. Tetapi ada pada kayak lipu, maka Maroko masuk, begitu pasti kamu akan hancur.
hancur. Kalau sumpahnya orang tua kita di Buton ini ngeri juga. Maro masuk kak. Lingkai adalah kane koemu. Lingkai tua kane konuma. Sampai umala kane koya. Sampai keturunan. Itu kan kayak makanan boleh puan dia kayak lipusi. Ane puan dia kayak lipusi, maka rahmat Allah tidak akan muncul. Makanya kalau tanya paket jangan tanya ke saya. Langsung ke gadisnya. Lumayan kau sumpah kalau lulus. Lumayan kak. Asik dulu. Ya. Jadi kalau mau tanya paket jangan tanya saya. Saya takut. Langsung berhubungan sama gadisnya sesuai dengan spesifikasi perusahaanmu, kualifikasimu. Karena kalau tanya saya, jangan sampai saya arahkan maka saya yang celaka. Dia salah Pak Busrol Mahazir. Nah itu kan saya arahkan Pak Bupati, mati saya. Jadi melalui kesempatan ini kan kebanyakan juga di kontraktor. Langsung saja gadisnya, siapapun itu saya sampaikan tegak lurus saja, tegak lurus saja. Karena kalau tidak tegak lurus, ikuti aturannya, insya Allah Pak Busrol tidak akan pusing, Pak Azri tidak akan pusing. Tapi hati-hati, hati-hati, godaan dunia ini sangat menggoda. Ya, terakhir karena sudah mulai salawat di masjid. Sebelum azan zuhur saya harus berhenti. Terakhir melalui kesempatan ini terima kasih Pak Defray, kakak ini pengusaha media, juga pengusaha UMKM yang cukup handal. Terima kasih Ketua Hipmi, Wakil Ketua Kadin, Karateker, teman-teman Kadin, bantu Pak Laode Muhammad Sumarlin sehingga beliau tidak sendiri di Buton. Tadi juga sebelum saya ke sini, saya tengok ada gedung milik Pemda yang mungkin bisa dimanfaatkan menjadi kantor Kadin, sehingga setelah hari ini terpilih dan dilantik dibukukan gas full, tidak pakai rem, mainkan kopling saja. Itu masa siapa itu udah pernah tadi pada sekarang. Dia kasih tahu saya ada gas, jangan rem, mainkan kopling saja. Dia tanya Pak Sekda, Pak Asnawi, Pak sekarang sudah banyak detik Pak, kalau begitu mainkan gasnya. Saya kira atas dukungan semua Pak Sumarlin dan khawatir saya bawa pasukan kepala dinas OPD ini. Bapak sebagai orang Buton, saya yakin kita sama-sama kalau Bapak merantau di mana-mana di bidang di swasta BUMN, saya merantau di mana-mana sebagai birokrasi, dan saya yakin tidak ada pegawai negeri yang dilahirkan Buton ini yang bertugas di mana-mana. Sampai orang bertanya, kok bisa pindah-pindah itu caranya bagaimana? Caranya saya ikut seleksi. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang benar menurut kita. Oleh sebab itu, pesan saya, saudaraku Laode Muhammad. Ini Laode Muhammad ini nama yang paling bagus ini. Iya, ya kan? Laode Muhammad Sumarlin. Namanya juga sama dengan Menteri Perdagangan dulu. Ya kan, dia Sumarlin dulu. Kira-kira terinspirasi itu. Makanya dia jadi pengusaha. Atau Tumai. Ini bukan banyak yang dia kasih nama. Makanya pada saat lahir itu kita kasih nama anak itu yang benar, supaya nama itu menyerupai orang yang diidamkan. Sama dengan Basiran. Basiran memberi berita gembira. Jadi dimanapun saya berada, kita orang tersenyum. Basiran mana tidak selalu memberi berita gembira. Saya kira itu saja. Bila itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.